Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bisa bergabung kembali ya setelah Lebaran juga kemarin ya. Selamat merayakan yang bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga lancar semuanya ya. Sehat selalu teman-teman. Oke. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi ya. Kita masih ada 3 pertemuan. Kalau dilihat di RPS ada kongruensi linier sama sistem kongruensi linier ya. Kalau tahun lalu sih sampai sistem kongruensi linier ya, pangkat 1 sih ya. Nanti kelihatannya sih sudah pas ya, nggak sampai pangkat 2. Nah, kalau bahas pangkat 2 nanti nambah waktunya nggak cukup. Tapi kalau sesuai RPS harusnya sudah pas. Dan minggu lalu juga teman-teman sudah mencoba mengulas ya teorema Euler sama teorema Wilson dan contoh implementasinya mencari sisa ya, mencari sisa. Saya rasa tidak ada pertanyaan, hampir tidak ada pertanyaan sih di Google Form kemarin, tapi ada beberapa saja sih, cuma ada 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama apa ya? Lupa saya. Ada yang bertanya apakah mencari 2 digit terakhir itu sama dengan mencari sisa dari pembagian dengan 100 gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan juga sama dengan mencari digit terakhir ya. Kenapa mencari digit terakhir itu mencari sisa kalau dibagi 10? Mungkin ke sini dulu mungkin. Ya, kalau kita punya bilangan gitu ya, misal 256, digit terakhirnya kan 6 ya. Digit terakhirnya 6. Nah, itu sama dengan sisa 256 jika dibagi 10 ya. Ini jelas saja 256 kita bagi dengan 10, ini kan kita dapat 25 ya, kita dapat 250, sisanya 6 ya, jadi sisanya 6 gitu. Jadi sama dengan kalau ditanya 2 digit terakhir ya, 2 digit terakhir berarti sisanya jika dibagi atau modulo 100 ya, itu dibagi 100 tuh. Terus pertanyaan satu lagi apa ya, udah saya catat. Oke. Apakah perbedaan teorema Euler dengan Euler? Ya, kalau Euler itu fungsinya ya, jadi definisi Euler ini, nah ini Euler itu sendiri adalah banyaknya bilangan kurang dari n yang relatif prima terhadap n ya. Ini definisi Eulernya ini. Jadi Euler ya definisi ya, fungsi ya. Euler itu fungsi V. Kalau teoremanya ini teorema Eulernya itu yang A pangkat ya, A pangkat Vn ya. Di sini kalau saya punya bilangan A, ada bilangan A dan M ya, dan A dan M itu relatif prima ya, maka A pangkat Vm ini sama kongruen 1 modulo M
Ya, ini teorema Wheeler. Kalau ini ya Wheeler definisinya. Nah, ini mungkin kemarin sudah banyak dipakai ya untuk mencari, ini teman-teman saya lihat ya, belum saya lihat semua sih ya, kayak mencari sisa gitu ya, mencari sisa jika dibagi gitu ya, dibagi dengan beberapa bilangan gitu ya, itu kita bisa manfaatkan teorema Wheeler. Kenapa? Karena keistimewaan satu di sini. Sekali kita bisa menemukan kalau dia kongruen dengan satu, kan gampang ya kita untuk manipulasi. Ya, pokoknya soal-soal yang berhubungan dengan mencari sisa, usahakan kita bisa menemukan kongruen bilangan tersebut dengan satu atau negatif satu sih ya. Satu atau negatif satu. Jadi kuncinya di situ supaya kita bisa cari gitu ya. Ini saya lihat punyanya siapa nih. Punyanya Ayu ya. Ini juga sudah memanfaatkan itu, dan juga itu ya, manfaatnya mencari sisa ya. Ya, ada kemarin ada latihan soalnya ya. Ya. Beberapa ada yang latihan soalnya dikerjakan dan diupload ya, ada yang hanya mengerjakan saja. Ya, nggak masalah sih. Ya semoga paham sih ya yang menjawab, karena 100% menjawab ya gitu. Tapi ada beberapa yang mengupload lengkap ya, seperti punyanya Ayu ini mengupload lengkap sampai jawaban dari latihan soalnya. Ya, terus ada yang juga yang tidak mengupload ya, hanya ya karena memang nggak disuruh sih ya. Yang saya suruh cuman kan membuktikan teorema Wilson-nya itu. Oke ya, nanti mungkin saya perbaiki untuk kedepannya. Tapi harusnya nggak ada masalah di sini. Ya, ini saya lihat aman sih. Oke, jadi seperti itu ya untuk pertanyaan yang muncul di ini. Kemarin tidak banyak pertanyaannya, jadi saya rasa tidak aman lah ya untuk. Dan sebenarnya kali ini kita bahas kongruensi linear, yang kemarin sudah teman-teman coba selesaikan ya di pertanyaan kedua. Itu kan saya minta teman-teman untuk menerapkan teorema Wheeler untuk menyelesaikan kongruensi linear 3x kongruen dengan 5 modulo 16. Ya, jadi oke, nanti kita ke situ aja ya. Kita sebelum itu kita bahas dulu kongruensi linear ya. Sebelum kongruensi linear kita bahas dulu. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait kegiatan minggu lalu. Minggu lalu, udah berapa minggu lalu ya? 2 minggu lalu. Udah itu, ketumpuan lebaran ya, habis lupa semua. Ya, semoga-moga nggak sampai blank semua ya, masih inget lah ya. Supaya ya kita nggak terlalu berat-berat lah ya. Kita akan coba pelan-pelan lagi merefresh mulai dari Diopantin ya. Oke, jadi kita akan coba mencari, enggak mencari sih, nanti silakan dicoba sendiri ya. Untuk yang lain ini mungkin kita coba, kita kerjakan salah satu ya, misal yang mana ini, yang tengah-tengah aja ya, 3x plus 6y. Kita coba dulu ya.
Nah, kalau persamaan Diopantin masih ingat solusinya mencari solusinya pakai apa? Balkis ada, Balkis? Ada, Pak. Gimana, masih ingat nggak cara penyelesaian persamaan Diopantin ini? Algoritma Euclid kah, Pak? Iya, Maulana. Ya. Pakai algoritma Euclid ya. Kita cari FPB-nya menggunakan algoritma Euclid terus dibalik ya. Gimana yang lain? Masih ingat nggak? Masuk gara-gara lebaran udah lupa ini. Ya, kita cek ya 3x plus 6y ya. Ini ada 6 sama 3 ya. 6 itu sama dengan 3 dikali 2 ya. Sudah ya, 3 dikali 2 plus 0. Ini kita bisa buat 6 kali 1, 3 kali 2 plus 6 kali 1 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini apakah bisa ya? Apakah mungkin kita bisa membuat bentuk ini menjadi nolnya ini bisa menjadi 7? Ya, ini juga bisa kita buat menjadi misal minus ya, ini sorry, minus 2. Oke. Ini kita bisa rubah menjadi juga 3 kali minus 1 tambah 6 kali 1 sama dengan 3. Nah, ini FPB-nya ya. FPB-nya 3 dan 6 ini adalah 3. Kita bisa buat seperti ini. Oke, ini yang apa? Yang 3x plus 6y sama dengan 7. Sekarang kita coba yang 2x plus 5y. Ini kita akan lihat perbedaannya ya. Di sini kalau kita buat 5 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1.
Ya, berarti 1 ya, GCD-nya 1 ya ketemunya. Nanti 2 dikali min 2 sama dengan ditambah 5 dikali 1 sama dengan 1. Nah, ini 1 ke 6. Nah, ini kan 0 ke 7 nggak mungkin ya. Kita rubah ke, bukan ke 0 ya, kita rubah ke 3. 3 ke 7 juga tidak mungkin. Ya. Nah, kalau ini 1 menjadi 6. Nah, mungkin ya, kita coba kalikan 6, maka ini akan jadi 6 sama dengan 5, terus ininya kali 6, ditambah 2 kali, ini kali 6 berarti minus 12. Ya, berarti salah satu solusinya kita bisa menemukan adalah minus 12 sama 6. Untuk yang persamaan ketiga ini. Sedangkan untuk persamaan yang kedua ini mau dikalikan berapapun nggak mungkin bisa jadi 7 ya. Ini juga mau dikalikan berapapun ya. Bilangan bulat ya di sini ya. Persamaan Diophantine itu kita kenal sebagai bilangan bulat ya solusinya. Maka tidak mungkin menjadi 7. Berarti ini tidak ada solusinya. Ini tidak ada solusinya. Ya. Kira-kira apa ciri-ciri persamaan Diophantine yang punya solusi sama yang tidak punya solusi? Persamaan Diophantine yang memiliki solusi itu jika dan hanya jika FBB dari koefisien X sama Y itu dapat membagi yang diluaskan yang sama dengannya. Oke, konstantanya ya. Konstanta ya, konstanta. Oke, ya benar ya. Jadi syarat Diophantine itu punya solusi adalah salah. Ya, jadi syarat dia punya solusi adalah ini ya. FBB-nya membagi konstanta C-nya. Jadi sebenarnya kita bisa secara langsung ya mencari solusinya. Maksudnya kalau dengan teorema ini kalau kita kecek duluan ya, kita nggak perlu susah-susah nyari GCD-nya gitu ya. Nyari algoritma Euclid-nya ya. Kalau angkanya kecil ya, ini contoh ini kan angkanya kecil ya. Mungkin dia algoritma Euclid-nya kan nggak panjang-panjang ya, mungkin 1-2 baris selesai. Ini kita bisa cek 4 sama 6, GCD-nya 2, 2 membagi 8. Oh, berarti ini insya Allah ada, ya pasti sih ya, bukan insya Allah. Ada solusinya ya. Ini juga 2 sama 5, GCD-nya 1, 1 membagi 6. Nah, berarti bisa kita temukan solusinya. Ya, bentuk-bentuk ini sebenarnya ya, kan teman-teman masih ingat ya kalau kita punya dua kongruen, misal apa ya, 7 modulo 5 ya, itu bisa kita tulis sebagai 2 ditambah 5 kali Y itu sama dengan 7. Untuk Y suatu bilangan bulat ya. Jadi 2 kongruen 7 modul 5 itu benar ya. Nah, ini kan misal ini 2, bisa 2, bisa 7 ya.
Ini bisa 2, bisa 7, bisa 12 ya. Bisa juga negatif ya. Misal min 3 ya. Jadi ini tergantung nilai Y-nya ya. Dan ini semua pasti kongruen gitu. Nah, tapi kalau untuk kasus ini Y-nya sama dengan 1 ya. Y-nya sama dengan 1 jadi ketemunya 7. Nah, itu bentuk ini ya. Nah, kita ke sini ya, kita punya 2x ditambah 5y sama dengan 6. Nah, ini bisa kita rubah ke kongruensi linear ya. Gimana caranya kongruensi linear itu berjalan ya. Nah, kita tinggal misal kita mau tetapkan ini sebagai variabelnya. Namanya kongruensi linear ini kan sebutannya persamaan ya, persamaan linear. Ada namanya persamaan linear, berarti ada tanda sama dengan ada variabel. Ya, misal seperti ini ya. Ini adalah kongruensi persamaan linear. Ya. Terus apa bedanya kalau kongruensi linear? Ya, kalau kongruensi linear berarti bukan pakai sama dengan tapi pakai kongruen ya. Jadi 2x itu kongruen 6. Nah, harus ada modulo berapanya? Modulo 5 misalkan. Ya. Jadi analog untuk kongruensi linear. Nah, ini nanti sifat-sifat yang 10 sifat yang dulu ya. Dulu ada 10 sifat kongruensi linear itu bisa diterapkan di sini semua nanti. Sama kayak kalian kalau menyelesaikan persamaan linear kan misal kedua ruas dibagi A, kedua ruas dikali A ya. Kedua ruas ditambah A, kedua ruas dikurangi A, kedua ruas dikuadratkan, kedua ruas dipangkatkan berapa gitu ya. Jadi bisa diterapkan semua ya. Karena kita kemarin sudah buktikan semua 10 sifat itu ya. Jadi bisa kita coba. Nah, dan ternyata Diopantin sama kongruensi linear itu ternyata ekivalen ya. Jadi Diopantinnya ini itu ekivalen dengan kongruensi linear ini. Atau kongruensi linear yang ini. Ya, jadi persamaan Diopantin sama kongruensi linear ya. Kemarin kan belum kita bahas mendetail ya, hanya coba menyelesaikan saja. Nah, ini kita hubungkan ya. Kongruensi linear itu bisa diambil dengan cara ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, ini definisinya kongruensi linear ya. Kongruensi linear dalam bentuk AX kongruen B modulo M, di mana AB adalah bilangan bulat dan X juga bilangan bulat yang tidak diketahui. Ya, itu kita sebut sebagai kongruensi linear satu variabel. Sama nanti ada 2 variabel, ada lagi yang lain ya. Tapi kongruensi linear ini ada nanti kongruensi linear simultan. Jadi mungkin minggu depan kita akan bahas. Bedanya kalau kongruensi linear sama persamaan linear ya. Kalau persamaan linear 2x sama dengan 3, solusinya hanya ada satu, yaitu x sama dengan 3. Kalau kongruensi linear,
2x kongruen 6 modulo 5. Kita bisa tahu, misal contoh nilai x yang memenuhi ini berapa? 3 ya. Jelas kita nemu salah satu solusinya adalah 3. Apakah cuma 3? Enggar ada? Ayo, Enggar kemana ini? Oke, Enggar nggak ada ya. Tadi Balkis belum jawab tadi gimana? Untuk kongres linear ini apakah solusinya hanya x sama dengan 3? Hanya 3, Pak. Hanya 3. Yakin? Izin menjawab, Pak. Iya, Zulfa, gimana Zulfa? Kalau X-nya 13 gimana, Pak? 13. 13 Iya, Pak. kali 2, 26. 26 apakah kongruen dengan 6 modulo 5? Iya, Pak. Iya, benar ya. 26 itu kongruen dengan 6 modulo 5. 26, aduh kok cilik banget ini saya. Itu kongruen dengan 6 modulo 5. Kenapa? Ya, ingat ya, kongruensi modulo ini bisa berlaku. Kita bisa cek aja, apakah 26 dikurangi 6 itu habis dibagi 5? Ya, jadi 26 kurangi 6 itu 20 ya. 20 apakah habis dibagi 5? Iya, 20 bagi 5, 4. Habis ya. Oke, benar ya Zulfa. Jadi 13 bisa. Apakah ada lagi? Ada, Pak. 8. Ya, itu tadi Nur ya. Nur Hakiki Maulana 8. Oh, 3, 8, 13. Kok kelihatannya ada polanya ini? Kira-kira polanya apa ini? Plus 5. Sesuai yang dibagi. Ya, nilai X-nya itu 3 plus 5T ya. Misal kita buat T, boleh. T itu adalah bilangan bulat ya, boleh negatif. Oke, jadi kita akan dapatkan semua solusinya ya. Nah, bedanya ini ya, persamaan linear dengan kongruensi linear. Ya, jadi kalau persamaan linear kita hanya dapat satu solusi. Ya. Kalau kongruensi linear kita akan dapat tak hingga solusi atau tidak ada solusi. Bisa jadi ini tidak ada solusi ya. Bisa jadi.
Ini kebetulan solusinya ada, ya. Nah, sekarang kita hubungkan ke tadi ya, persamaan Diopantin. Persamaan Diopantin itu punya solusi kalau FPB A sama B itu membagi C. Ya. Jadi kalau saya punya AX plus BY sama dengan C, nah ini kalau AX plus BY sama dengan C, saya rubah ke kongruensi linear, ini akan jadi AX kongruen dengan C modulo B. Ya. Bisa diterima ya? Kalau saya punya ini ya, saya punya Diopantin ini, saya rubah kongruensi linear itu bisa 2X kongruen 6 modulo 5 atau 5Y kongruen 6 modulo 2. Jadi dibalik sama saja. Mau yang X-nya yang jadikan variabel atau Y-nya yang jadikan variabel ya. Tergantung koefisiennya. Nah, penjelasannya sebenarnya sederhana ya. Ini kan sebenarnya kalau bentuk ini kalian bisa rubah menjadi 2X dikurangi 6 itu habis dibagi 5. Gini kan ya. 2X itu 2X dikurangi 6 ya sama kayak ini tadi ya. Kayak ini kan 26 kongruen 6 modulo 5 itu artinya 26 itu dikurangi 6 itu habis dibagi 5 atau 26 dikurangi 6 itu sama dengan 5 dikali 4 atau dikalikan satu angka ya. Nah sama kayak ini kan kalau saya rubah 2X dikurangi 6 itu sama dengan 5 dikalikan suatu angka, atau saya akan rubah 2X dikurangi 5K sama dengan 6. Nah ini kan kembali lagi ke bentuk ini ya, ekivalen ke bentuk ini ya, walaupun ini ada minnya kan bisa kita rubah menjadi plus, minnya min K. Gitu ya, jadi ini analogi Diopantin sama kongruensi linear. Nah, Diopantin itu punya solusi kalau FPB AB itu membagi C. Ya. Nah, tinggal kita balik. Berarti kan A itu apa? A itu ini koefisiennya X. B itu apa? B itu modulonya. C itu apa? C itu kongruensinya ini. Nah, berarti teman-teman bisa analogikan ya. Kongruensi linear itu akan bisa punya solusi kalau saya punya seperti ini, dia akan punya solusi jika gimana? FPP dari A dan M itu bisa membagi B. Ya, benar Mega. Ya. A, FPP dari dan M itu membagi B. Ya. Jadi kuncinya ini dulu yang harus dicek. Jadi jangan daripada sia-sia ya. Ini ya, ini tadi ya, analog dengan persamaan Diopantinnya. Jadi dicek dulu FPB A dan M itu apakah habis membagi B. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, mesti gimana? Apakah besar FPB dari ini tadi mempengaruhi banyaknya solusi untuk kongruensi linear, Pak? Maksudnya kan tadi FPB dari 2 dan 6 kan 3. Maka ada 3 solusi yang berbeda gitu, Pak. Oke. 2 dan 6. Apakah gitu? 2 dan 6 FPB-nya berapa? 3. Tuh, ayo. 2. Dan solusinya tidak hanya 3 ya. Oke, mungkin teman-teman tadi salah kurang jelas ya. FPB-nya tidak hanya 3, 8, 13, tapi bisa juga bisa 18, bisa 23,
bisa 28, bisa seterusnya. Ya, kelihatan ya? Berarti tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Ya, pengaruhnya itu tadi antara ada tak hingga atau tidak ada sama sekali. Ya, kalau FBB-nya habis membagi, berarti ada tak hingga banyak solusi. Tapi kalau FBB-nya tidak membagi, berarti sama sekali tidak ada solusi. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Nah, jadi dari sini bisa dilihat ya, bentuknya apa? 3, 8, 13. Berarti kalau sekali kalian nemukan satu solusi, berarti solusi umumnya adalah X sama dengan salah satu solusinya ditambah kelipatan modulonya. Ya. Jadi karena ini kan modul 5 ya, berarti saya tadi nemu salah satu solusinya 3. Jadi 3 ditambah 5 kali T. Dengan T adalah bilangan bulat. Boleh negatif, boleh positif, boleh 0. Ya. Jadi solusinya kongruensi linier itu nulisnya seperti ini. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Baterainya mau habis nih. Cepet gak ya? Oke, ya. Jadi kita bisa terapkan itu tadi ya. Yang penting kalau sudah kita cek FBB-nya membagi ya sudah gitu ya. Di misal ini kita punya 3 sama 6, FBB-nya 3 ya. 3 apakah membagi kebalik ya, sorry. 3 sama 9 ya. Sorry, bukan ini ya, hati-hati. Koefisien sama modulusnya ya. 3 sama 9, FBB-nya 3 ya. 3 itu membagi 6. Nah, berarti pasti solusinya ada banyak ya. Nah, temukan aja salah satu solusinya ya. Kalian nggak perlu buat pakai algoritma Euclid ya. Kalau saya rasa untuk soal-soal yang angka-angkanya kecil kayak gini, algoritma Euclid belum terlalu perlu dibutuhkan ya. Belum terlalu dibutuhkan sih saya rasa. Ini bisa, misal kalian kan bisa langsung nebak ya. 3x kongruen 6 modulo 9. Berarti x ya pasti 2 ya. 3 kali 2 kan ya 6. Udah salah satu saya dari sini ya kita selesaikan persamaan linearnya dulu ya. Kalau bisa ya. Kalau bisa, kalau ketemu berarti kita ketemu salah satu x0-nya yaitu 2. Nah, berarti kalau kita mencari semua solusinya adalah x itu sama dengan 2 ditambah berapa? 9T. Ya, benar. 9T ya untuk T semua bilangan bulat.
Oke, untuk yang kedua, kira-kira X-nya berapa? Kan nggak bisa ya, kalau kita buat 3X sama dengan 2, nah ini tidak ada X bilangan bulat yang memenuhi ini. Ya, berarti kita tidak bisa menggunakan persamaan linearnya. Diapakan ini? Tiga. Kenapa 3? Karena 9 jika dibagi 7 itu kan mendekati 1. Terus habis itu sisanya 2. Ya, secara logika bisa seperti itu ya. Teman-teman bebas dalam mencari solusinya. Tapi nanti bisa dibuat seperti ini supaya lebih. Ini kan juga ekuivalen dengan 3X kongruen 9 modulo 7 ya. Nah, ini kan berarti kita bisa buat persamaan linearnya ya. 3X sama dengan 9 berarti X salah satunya adalah 3. Berarti X-nya adalah 3 ditambah 7T ya, untuk T semua bilangan bulat. Oke, jadi kita mainkan sifat-sifat kongruensi ya. Mainkan semua sifat-sifat kongruensi yang kemarin teman-teman sudah buktikan itu ya. Ada 10 sifat itu ya. Itu mainkan semua. Minimal nemuin satu dan jadi jangan langsung ujuk-ujuk, oh saya nemu 2 gitu ya. Kayak ini kan, oh 2 yang kayak yang atas tadi kan, oh 2 bisa masuk ini ya. Tapi kan kalian tidak menuliskan dari mana Pak 2 itu muncul gitu. Kalau paling sederhananya ini, analogikan dengan persamaan linearnya, dan itu pasti ketemu ya salah satu X0-nya. Salah satu solusinya. Nanti tinggal di generate saja nilainya itu X0 ditambah 9T itu tadi. Oke, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke. Ya, ini yang pertama ini sepertinya ada yang kurang lengkap di sini ya. Saya tambahkan dulu. Ya, jadi tadi benar ya, 3 dan 9 itu sama dengan 3 membagi 6 ya. Ini pasti solusinya. Tapi sebelum itu kita harus sederhanakan dulu ternyata ya. Tadi saya cek ternyata ada peluang yang lain ya. Ini kan bisa kita sederhanakan menggunakan sifat ya kongruensi ya. Jadi kedua ruas kita bagi 3 ya. Jadi kalau di sini kalau nggak salah
3 sama 6 kan FBB-nya juga 3 ya. Nah, 3 itu apakah membagi 9? Ternyata iya. Ya, ini tadi yang lupa saya tambahkan. Jadi ini kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan 3 ya. Berarti ini akan jadi X kongruen 2. Nah, ini langsung ketemu malahnya. Modulo 3. Ya, jadi modulonya juga dibagi ternyata. Ya, jadi sebelum ini bentuknya sederhana ya, mungkin kita tidak bisa menerapkan itu tadi, persamaan linearnya. Nah, kalau ini kan sudah jelas ya, X kongruen dengan 2 berarti solusinya sama kayak tadi, 2, tapi bukan 9T ternyata ya, tapi 3T. Oke, dengan T elemen bilangan Z. Oke. Ya, jadi kuncinya tadi di sini ya. Nah, tadi kan 9 ya, karena tadi belum disederhanakan. Jadi waktu saya cek kok ternyata ini tidak menampung semua solusinya gitu. Jadi ternyata ini bukan 9T tapi 3T karena apa? Menggunakan ini tadi disederhanakan dulu. Makanya kalau pakai rumus kan ini nanti 9-nya dibagi dengan FBB dari ini ya. Nah, ini nanti seperti yang saya tulis di sini tadi. Nah, ini ya solusinya ini dibagi dengan FBB-nya ternyata. Dibagi dengan FBB-nya. Nah, ini tadi yang saya lupa. Ini tadi belum dibahas ya. Jadi solusinya itu salah satu X sama dengan salah satu solusi ditambah B dikali B dibagi FBB-nya dikali T. Ya paling gampang ya terapkan sifat itu tadi ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, Eh, bertanya. Maulana duluan. Apa duluan ya? Oke. Dasar rebutan. Begini, saya tadi itu bagaimana Pak dari 2 menjadi 9 itu? Dari 2 menjadi 9. Yang mana? 3 menjadi 9. Atau yang mana sih? Oh, yang Yang kedua ini ya. yang kedua ini. ya. Nah, ini 2 modulo 7 ya. Jadi kalau kita punya A kongruen B modulo 7 misalkan ya. Nah, ini kan kita bisa kan sebenarnya kan modulo itu sisa ya. Jadi kita nilainya itu bisa kita rubah sesuai dengan modulonya gitu loh. Jadi kalau saya punya A itu kongruen 7 plus B itu juga sama ya, 7 plus B itu modulo 7 itu sama dengan B karena kan ini habis bagi 7 jadi kan sama dengan 0 gitu loh ya, 0 ditambah B dan 0 modulo 7 itu sama dengan 7 modulo 7 ya. 0 itu kongruen 7 modulo 7 ya. Jadi kan seperti ini ya. Jadi kalau saya punya delay-nya kok kacau ini ya. 0 itu kongruen 7 modulo 7. Oke, untuk yang ini paham nggak? Bisa dipahami ya? 0 itu kongruen 7 modulo 7. Bisa Pak. Bisa. Nah, kalau saya kedua row saya tambahkan 2, di 2 itu kongruen 9 modulo 7.
Ya. Jadi di sini 2-nya saya ganti 9. Ini hanya berlaku untuk kongruensi ya. Tapi kalau persamaan ya tidak bisa. Karena ini kongruensi, maka saya bisa rubah menjadi 2 menjadi 9. Karena ini modulo 7. Kalau bukan modulo 7 nggak bisa juga ya. Betul. Gimana? Aman? Sebentar. Modulo 7 itu artinya sisa, modulo itu artinya sisa gitu Pak. Iya, modulo itu sisa. 2 dibagi 7 sisanya berapa? 2 kan? 9 dibagi 7 sisanya 2. Oh Jadi iya. 2 kongruen 9. Ya, kembali lagi kongruensi itu kita menyamakan sisa ya. Jadi 2 sama 9 itu kongruen, tapi modulo 7. Kalau modulo 5 ya belum tentu. Dan tidak ya. 2 itu tidak kongruen dengan 9 modulo 5. Tapi kalau modulo 7, makanya tergantung modulonya ini. Ya, jadi modulo itu dulu kan saya ilustrasikan ya di sejarahnya itu saya punya tongkat ukurannya berapa misalkan 12 sama 7. Ya, ada tongkat ukurannya 12 sama 7. Saya bagi 5-5. Saya bagi dengan 5. Berarti kan saya bagi 5. Ya, 5-5, sisa 2. Yang ini 5-5. Ini juga sisa 2 lah. Sisanya ini kan sama panjang. Atau kalau dalam bahasa geometri, kalau 2 garis sama panjang kita nyebutnya kongruen. Makanya ini ya kenapa ini kongruen gitu ya, kongruensi gitu. Karena kan tidak ada kongruen kalau yang teman-teman pahami itu kan ukuran sama dan bentuk sama ya kalau di geometri. Tapi kok tiba-tiba dibilangkan ada gitu loh. Ternyata yang kongruen itu adalah sisa batang yang dihasilkan gitu. Jadi kalau 12 dibagi 5 itu sisa batangnya itu 2 satuan gitu ya. Kalau 7 dibagi 5 sisanya 2 satuan juga. Berarti 12 sama 7 kalau dibagi 5 sisanya kongruen. Makanya itu kongruensi. Ya, jadi kalau secara letterlux kalian anggap kongruensi itu nilainya sama, harusnya iya kalau di kongruensi geometri ukuran sama dan bentuk sama ya. Nah, tapi kalau di bilangan terutama di pembagian ya, teori bilangan sisa ya, teori di sisa ini, yang kongruen itu bukan bilangannya, tapi sisa hasil pembagiannya. Jadi sisa hasil pembagiannya adalah kongruen. Makanya kalau kita membuat kongruen selalu ada pembaginya. Nah, ini pembaginya. Jadi 2 sama 9 itu kongruen kalau dibagi 7. Ini gara-gara kebanyakan makan kacang ini ya, jadi bingung. Ya tadi satu lagi ada yang mau tanya, siapa tadi? Windy? Terima kasih Pak. Oke. Itu Pak, nambahin yang tanyanya Maulana tadi. Berarti kalau misalnya itu kan 3X kongruen dengan 9 modulo 7. Nah itu kalau misalnya kayak ini 3 kali berapa yang mendekati 7 gitu. Gimana? 3 kali berapa yang mendekati 7? Iya. Boleh sih, pakai itu juga boleh. Yang penting harus itu tidak mendekati, tapi mendekatinya berapa? Kan ini 3x kongruen 2 ya. Nah, karena iya benar sih, bisa dikatakan seperti itu. Iya benar, saya baru paham. Jadi yang dimaksud Rindi itu 3 dikali berapa? Ini kan 9 belum ada ya. 9 anggap kita belum nemu 9. Kita cari 3 kali berapa yang mendekati 7 ya. 3 kali 2 6. 3 kali 2 6 mendekati 7. Tapi kan 6 sama 7 itu kan min 1 ya. Nah, saya punyanya 2. Jadi 3 kali berapa yang mendekati 7 yang kalau ditambah 2 itu habis dibagi 7. Dikurangi 2, sorry. Ya, karena ini ada plus 2 ya.
3x kongruen 2. Tadi yang logikanya Rindi tadi benar. 3 dikali berapa yang mendekati 7, yang lebih 2 dari kelipatan 7. 3 kali 2 itu 6, tapi kan dia kurang min 1 ya. 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 4 itu kan kebanyakan juga ya. 3 kali 3 Pak. ya 3 kali 3 nanti ke situnya ya. 3 kali 3 9. Nah, kalau dibagi 7 kan 2. Oh, cocok. Ya. Jadi bisa dirubah seperti itu. Jadi makanya ini tadi yang saya bilang itu bisa saya rubah 3x itu kongruen dengan 2 ditambah 7 kali sembarang. Ya, 7 kali sembarang. Nah, gimana caranya mencari ini supaya dia juga kelipatan 3. Nah, ternyata n-nya ya 1 ya, yaitu 9 itu tadi. Ini boleh diganti. Nah, ini kan metode yang bisa dikatakan nyoba-nyoba ya. Nah, kalau ketemu ya syukur, kalau kayak ini angka-angka kecil biasanya langsung ketemu sih ya. Maaf. Nah, kalau angka-angka yang ada metode lain yang besar ya bisa jadi ketemu, bisa jadi enggak. Ada metode lain yang kita bisa terapkan ya. Ya, saya akan coba lah yang Z7 ya. Z7 ini masih ingat? Z7 itu anggotanya 0 sampai 6 ya. Ya, itu salah. Nah, ini saya kalikan ya. Kalau saya kalikan ya pasti ini 0 semua. Kalau dikalikan ya tetap. Nanti modulo 7 ya. Dikalikannya modulo 7. Nah, terus ini misal 2 kali 1, 2. Ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 8 modulo 7, 1. Ya. 2 kali 5, 10 modulo 7, 3. 2 kali 6, 12 modulo 7. Terus ini misalkan ini 3. Terus 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9 modulo 7, 2. 3 kali 4, 12 modulo 7, 5. 3 kali 5, 15 modulo 7, 1. 3 kali 6, 18 modulo 7, 4. Ini seterusnya lah ya. Nah, di sini kalau di Z7 itu pasti ada inverse ya. Setiap, ya tidak semua juga sih ya, kecuali 0 ya. 1 inverse-nya berapa? Inverse-nya 1. Kenapa? Karena 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kan identitas ya. Inverse-nya 2 berapa? Inverse-nya 2 itu adalah 4. Karena 2 kali 4 itu sama dengan 1. Ya, kongruen 7 ya, modulo 7. Inverse-nya 3, 5. Inverse-nya 4, 2. Inverse-nya 5, 3. Nah, metode inverse ini bisa kalian pakai untuk menyederhanakan ini ya. Nah, ini kan ya biasanya kan kalau persamaan biasa kan 3x sama dengan 2 misalkan ya. Ini kan kita bagi dengan kedua arus kita bagi 3 ya. Kenapa? Sebenarnya kan kita kali dengan sepertiga. Ya, kenapa? Karena sepertiga adalah inverse dari 3. Ya. Jadi x sama dengan 2/3 ya. Tapi kan ini bilangan bulat ya.
kongruensi, nggak bisa seperti ini. Tapi kita bisa memanfaatkan ini tadi. 3 itu inverse-nya berapa? 3 inverse-nya ternyata 5. Oh ya sudah. Kedua ruas kita kalikan inverse-nya 3. Ya, kedua ruas kita kalikan inverse-nya 3. Nah, tapi di sini inverse-nya 3 bukan sepertiga. Karena sepertiga bukan bilangan bulat ya. Inverse-nya 3 adalah 5. Nah, ini mungkin yang sudah diterapkan teman-teman kemarin ya. Jadi 5 kali 3 itu adalah 1 ya, langsung 1 bisa kita terapkan di sini. Kok ini 3, ini 2 ya. Berarti 10 27. Berarti X sama kongruen 3 modulo 7. Berarti solusinya adalah X 3 ditambah 7 T. T elemen bilangan bulat. Sama nggak ya? Ya. Mana yang tadi? Ini solusinya mana ini? Nah, ya ini ya solusinya. Sama ya. Oke, ya jadi kita bisa terapkan inverse. Kenapa inverse? Karena kalau kita kalikan dia dengan inverse, dia akan jadi 1. Selain inverse, kalian juga bisa terapkan teorema Euler ya. Ya, cuman karena ini 7 itu 6 ya. Ya kan Euler itu kan kalau A pangkat V n itu kongruen dengan 1 modulo n. Nah, ini manfaatkan V7 itu ya. V7 itu berapa? V7 itu 6. Berarti saya butuh 3 pangkat 6. Ya, ini adanya 3 pangkat 1, berarti saya kedua ruas saya kalikan 3 pangkat 5 kali 3x. Nah, ini penerapan teorema Euler ya. 3 pangkat 5 dikali 2 modulo 7. Nah, ini jadi 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu sudah pasti sama dengan 1 ya. Ini berarti X sama dengan 3 pangkat 5 sebenarnya. Ya emang nggak enaknya ini sih kalau angkanya kecil ya. Kalau angkanya kecil bentuk V-nya jadinya besar ya. 39981 kali 6 486 modulo 7 kalau dibagi 7 berarti 49 min 4 sama dengan 3 sama. Nah, yang penerapan mungkin ada yang sudah mencoba juga ya, bisa tidak ada masalah. Oke, jadi teman-teman bisa terapkan pakai yang nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba seperti ini dengan biasanya menduplikasi konstantanya ini sesuai dengan modulnya. Terapkan juga sifat-sifat kongruensi ya, seperti yang awal tadi. Bisa juga menerapkan inverse ya, karena itu yang kalian gunakan kalau persamaan linear ya. Persamaan linear kalian kan membuka ini ya, kita kalikan kedua ruas dibagi 3 itu sebenarnya dikalikan dengan inverse-nya 3. Cuman kalau di modulo kan tidak ada bilangan pecahan. Oke, ada yang tanya kan?
Nah, ini ada teoremanya ya. Inverse-nya itu ada jika GCD A dan M-nya sama dengan 1. Ya, karena GCD-nya 1 berarti bisa dibalik logaritma Euclid-nya ya. Jadi koefisien sama modulusnya itu harus 1. Nah, 3 sama ini modulusnya 1. Nah, ini kan nggak 1 nggak bisa ya. Nah, 3 sama 7 GCD-nya 1. Oh, berarti ada inverse-nya. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, setengah jam sisa ini ya, nggak sampai 25 menit sisa, kalian coba cari solusinya tiga kongruensi linear ini ya. Jadi seperti biasa diupload di Google Classroom ya. Ini saya harus berangkat ke kantor ini ya. Karena kepagian tadi saya nggak sempat ke kantor, jadi sengaja dulu aja lah, nanti baru nyusut ke kantor. Nanti juga ada kegiatan juga. Oke, ada yang ditanyakan? Kalian harus bisa menerapkan semua alternatif tadi ya, mencari solusi X atau menggunakan inverse. Jadi dicek nanti inverse-nya, terutama inverse ya. Nanti kalian bisa manfaatkan teoremanya siapa? Teorema Euler, V. Euler sama teorema Wilson ya. Ini salah satu ada yang bisa pakai Wilson. Nah, kalau bisa lumayan ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan untuk kongruensi linear yang simultan. Kongruensi linear simultan tuh sebenarnya sama dengan kongruensi linear ini, cuman satu variabel berlaku untuk beberapa persamaan ya. Nanti ada lagi sistem persamaan, sistem kongruensi linear. Izin bertanya Pak. Ya, Silva. Ya, ini link Jamboardnya di-share apa enggak Pak? Oke. Ya, terima kasih. Pak, ini nanti dikerjakannya terserah memakai cara yang mana ya Pak? Kan tadi Ya, ada yang terserah. nebak ya. Oh ya, Terserah bisa. terima kasih Pak. Cuman kalau bisa coba teorema Euler sama teorema Wilson-nya dipakai lah. Kalau bisa sih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya Pak. Nanti bisa lihat teman-teman pasti bisa ada yang nemuin tuh. Nanti bisa belajar dari situ. Nanti minggu depan saya follow up lagi. Oke, sudah saya kirim di chat ya, Jamboardnya. Nanti bisa kalau mau di Classroom silakan, atau mau nulis langsung diupload di Jamboard juga boleh. Nanti kalau mau diupload di Jamboard juga boleh. Aduh, baterai udah nggak kuat ini. Nanti silakan diupload di Jamboard kalau mau juga. Jangan lupa dituliskan namanya. Kalau di Classroom kan namanya udah pasti keluar ya.
Kalau di Jamboat kan harus kalian tuliskan siapa yang kerjakan juga. Oke, itu aja ya. Mungkin harusnya cukup ya. Minggu depan kita bahas simultan sama sistem kongruensi linier. Sudah harusnya selesai materinya. Untuk yang pertemuan terakhir kita, ya mungkin sistem kongruensi linier lagi. Kita latihan soal lebih banyak. Nanti kemungkinan 2 soal di UAS-nya itu. Oke, itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, ya sementara saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu besok ya di nggak tahu sejarah. Nanti teman-teman yang sudah saya share belum ya pembagian materinya? Sudah ya harusnya ya, atau belum? Yang kelompok sejarah? Yang presentasi itu Pak. Iya. Kelompok kalkulus sudah dapat pembagian kelasnya, pembagian materinya, atau belum? Oh, belum saya bagi ya. Waduh. Ya, berarti belum ya, belum bisa ya besok ya. Oke, kalau gitu besok kita balik aja ya. Kita bahas persiapan tugas akhir ya. Nah, teman-teman tugas akhirnya sudah fix atau sudah sudah fix mau milih apa atau yang lain gitu. Karena itu ya. Nanti saya akan share untuk pembagian materinya. Ya, saya juga akan bahas itu ya, apa detailnya, formatnya tugas akhir nanti seperti apa. Hah? Gak ada kamera nih. Apa? Ground. Apa Sabtu? Sabtu kayaknya workshop aku. Bisa sampai sore. Nang hotel Prime Beach. Barang-barangnya siapa? Oke, sudah saya bagi pembagian materinya ya. Nanti bisa dicek. Ya kalau mepet ini kayaknya nggak bisa. Besok kita akan bahas tugas akhirnya sampai mana. Terus presentasi kelompok kita lanjut minggu depan sama minggu depannya lagi ya. Insya Allah pas kok, nggak ada utang lagi. Ya sebenarnya satu secara teori utang satu ya. Nanti satunya itu asinkronus pengembangan tugas akhir. Dua pertemuan sih ya. Kita utangnya 2 kan sebenarnya. 1 utang ya. Oke, jadi sementara itu dulu ya. Semoga lancar ya. Sehat selalu teman-teman. Sampai ketemu besok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mbak. Bisa